Kemudian kita lanjut nih ya Sobat Karir untuk sharing magang yang terakhir, yaitu ada jalur magang perjanjian kerjasama atau magang PKS yang ini diwakilkan oleh Mbak Anggun yang kemarin itu sempat magang atau berkesempatan magang di salah satu sekolah gitu ya, namanya Lab School Yogyakarta di bagian ECCDRC begitu. Dan Mbak Anggun ini juga kemarin itu berada di staff unit counseling teman-teman, atau di divisi programnya gitu ya. Dan kalau begitu, mungkin langsung saja kita tanpa berlama-lama lagi kita simak langsung keseruan dari magang Mbak Anggun kemarin di ECCDRC Lab School Yogyakarta. Silakan Mbak Anggun. Oke, terima kasih banyak Manda. Halo, selamat pagi Sobat Karir semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk suaranya terdengar dengan jelas kan ya? Oke, sudah terdengar Mbak. Oke, baik, terima kasih. Senang banget ya hari ini mendapat sharing banyak ilmu dari Pak Mariono, Ica, dan juga Rahman tadi. Seperti yang udah disebutin oleh Manda juga, aku Jinggen Anggun, mahasiswa psikologi angkatan 2018, merupakan ex magang PKS di ECCDRC Yogyakarta. Nah, karena sebelumnya tuh udah dibahas juga nih terkait pengalaman magang dari Ica dan Rahman yang mungkin bisa dikatakan lebih mengarah ke bidang PIO ya, psikologi industri organisasi. Sekarang aku mau sharing tentang magang dalam bidang pendidikan dan juga perkembangan. Mungkin juga di sini ada sobat karir yang punya minat dan passion di dunia anak, pendidikan anak, isu pendidikan inklusi, dan juga mengenai pengembangan masyarakat. Oke, terima kasih Mas Met. Nah, baik, ketika magang PKS di ECCDRC ini, Lab School Yogyakarta, saya magang sebagai staf unit counseling di divisi program. Sesuai dengan tadi yang udah dijelaskan sama Manda ya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu mengenai lab school-nya itu sendiri, kemudian hak dan kewajiban, kegiatan magang, dan juga alur pendaftaran magang PKS. Oke, next Mas. Oke, biar lebih dekat lagi dan lebih kenal mengenai magang di lab school ini, aku mau jelasin beberapa hal terlebih dahulu ya. Jadi ECCDRC Lab School Yogyakarta ini merupakan lembaga non-profit yang didirikan pada tahun 2002 atas prakarsa dari Plan Internasional dan juga Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak dengan dukungan dana dari Australian Aid. Nah, kemudian pada tahun 2004 berubah menjadi lembaga mandiri berbadan hukum dengan fokusnya sebagai pusat informasi dan pelayanan anak usia dini. Untuk di Lab School sendiri terdapat dua layanan utama, yaitu Lab School Rumah Cipta. Ini berupa layanan pendidikan dimulai dari PAUD sampai SD. Kemudian untuk divisi programnya, di sini divisi program terdiri dari unit-unit kerja, salah satunya yaitu unit kerja konseling, dan juga masih banyak lainnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, magang di RC ini merupakan wadah untuk menerapkan ilmu psikologi di bidang pendidikan dan perkembangan anak usia dini. Oke, next Mas. Nah, setelah lebih kenal mendalam tentang Lab School tadi, kita bahas lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban selama kemarin aku magang di sini ya. Yang pertama di sini, untuk haknya, aku mendapat bimbingan dari supervisor yang di sini berarti koordinator dari divisi program. Divisi yang mengataskan unit counseling di dalamnya. Kemudian aku juga mendapatkan jaminan kesepakatan magang dan juga proses magang yang berkualitas, mendapatkan penilaian dan evaluasi dari pihak RC-nya sendiri, kemudian terlibat dalam kegiatan RC. Untuk kewajibannya, di sini setelah dinyatakan lolos seleksi magang, aku berkewajiban untuk menandatangani lembar persetujuan magang, kemudian selama magang berlangsung, aku harus melaporkan progres magang dengan mengisi logbook harian. Logbook ini harus diisi setiap harinya ya, setiap hari kerja. Kemudian diwajibkan juga untuk presensi daring setiap harinya, kemudian mengikuti rapat-rapat dari unit konseling ataupun divisi program maupun dari rapat besar RC sendiri. Kemudian diakhiri dengan presentasi magang kerja di RC. Oke, next Mas. Nah, untuk kegiatan magangnya, berikut gambaran utamanya ya. Jadi magang di RC ini mendorong keterlibatan kita sebagai peserta magang dalam program layanan di masing-masing unitnya. Kalau saya berarti di unit konseling tadi. Nah, karena magang kemarin dilakukan saat bulan Mei hingga Juli tahun 2021,
di mana pandemi COVID-19 juga masih tinggi, maka magang dilakukan secara daring penuh. Kemudian untuk waktu magangnya sendiri, di sini tertera 2-3 bulan, tetapi sebenarnya ini juga dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak seperti itu, dengan hari kerjanya sama seperti pekerjaan di bidang lainnya, yaitu hari Senin hingga Jumat, dan total waktu magang 20 jam per minggunya. Oke, next. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya mengenai alur dari magang kerja ini secara realnya itu seperti apa sih? Nah, berikut gambarannya ya, langsung aja. Nah, di sini ada 4 tahapan ya. Yang pertama ada desk term, di mana peserta mengikuti orientasi untuk mengenal lembaga RC-nya itu sendiri. Jadi di sini nanti seperti yang tadi Ica sampaikan juga, kita kumpul di Zoom, kemudian dijelaskan mengenai apa sih RC itu, visi misinya, bagaimana kultur di dalamnya, seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui lebih detail mengenai RC itu apa dan unit-unit kerjanya itu apa aja, kita masih diberi kesempatan untuk menentukan nih pilihan unit mana yang ingin dimagangi. Jadi misal di awal kalian magang di unit konseling, kemudian setelah masa orientasi kalian tertarik di unit training atau mungkin di bidang HR atau mungkin di bidang sekolahnya, nah kalian bisa berpindah tempat seperti itu. Kemudian setelah menentukan unit mana yang ingin dimagangi, peserta juga diwajibkan untuk melakukan observasi selama 1 minggu, observasi di unit masing-masing dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah ada di dalamnya. Kemudian kita melakukan observasi guna menemukan ide-ide untuk program kerja yang akan kita usulkan ke pihak RC-nya. Nah, untuk midterm yang ke-1 di sini peserta menyampaikan ide program kerja. Nah, untuk ide program kerja di sini tidak harus mengajukan program baru ya, tetapi bisa juga memberikan terobosan atau inovasi untuk memajukan program yang sudah ada. Kemudian peserta mendapatkan persetujuan program kerja dari koordinator divisi dan juga HR-nya. Untuk midterm yang kedua, peserta melaksanakan program kerja sesuai dengan unitnya masing-masing. Kemudian peserta akan mendapatkan feedback dan diskusi dari staf maupun koordinator divisi terkait. Untuk yang terakhir, peserta mempresentasikan hasil kerja dan juga menyusun laporan magang kerja. Untuk kemarin saat magang di RC, pihak RC-nya sendiri tidak meminta adanya laporan ya. Jadi kemarin kita berhenti atau selesai di presentasi magang kerja itu sendiri. Oke, next, Mas. Nah, untuk program kerja yang saya lakukan kemarin ada 4 ya, yang mungkin bisa dikatakan efektifnya ada 3 sih, karena rapat ya itu memang kewajiban ya, dan juga bagian dari kehidupan profesional atau magang gitu. Nah, yang pertama di sini ada parent line. Jadi karena memang RC ini basicnya dia adalah pusat informasi dan juga pendidikan anak usia dini, jadi di sini mengenai isu parenting, kemudian isu perkembangan pendidikan anak itu memang menjadi hal yang sangat utama di sini seperti itu. Bahkan untuk kurikulumnya sendiri itu memang dibuat tersendiri yang memang mengedepankan inklusi bagi pendidikan anak. Untuk parent line ini berupa praktik parenting, pengasuhan yang diberikan oleh para praktisi di RC maupun lembaga lain, di mana di situ saya berperan dimulai dari proses pra-acara, analisis mengenai permasalahan terkait isu-isu anak. Jadi di situ kita melakukan banyak riset dari berbagai sumber juga tentang parenting, tentang isu anak-anak. Kemudian berperan juga saat hari H atau saat acara berlangsung hingga pasca acara berlangsung ya, dari mulai pelaporan, LPJ dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua di sini ada layanan konseling. Karena saat saya magang kemarin, layanan konseling ini masih dalam proses yang sedang dirumuskan. Jadi di situ aku terlibat dalam penyusunan SOP ya, dalam penyusunan SOP dan juga diskusi membahas mengenai layanan ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah mengambil psikologi konseling, ilmu itu sangat bermanfaat di sini ya. Jadi itu prakteknya gimana sih para konselor atau mungkin psikolog tuh atau mungkin para guru yang dia bisa memberikan bimbingan yang baik tuh bagaimana proses wawancaranya, proses nanti mengasesmennya gimana. Nah, itu nanti prakteknya di program kerja yang ini. Kemudian ada juga program kerja yang ketiga, ini adalah program kolaborasi dengan unit lain, yaitu unit dari unit training, di mana di sini ada parent line X Sinau PAUD. Jadi di sini
pesertanya juga berasal dari kalangan umum, orang tua mahasiswa, dan guru PAUD. Jadi karena training emang fokusnya ke pendidik, ke para guru PAUD, nah jadi di situ digabung menjadi satu, yang mana peran saya di situ juga sama dengan parent lain, dimulai dari pra acara hingga setelah selesai acara. Oke, Mas, lanjut aja. Nah, untuk pendaftaran magang PKS. Untuk pendaftaran magang PKS ini versi yang saya kemarin ya. Kalau untuk yang terbaru sudah ada di Instagram resminya Career Center juga. Cukup singkat dan menurut saya ini cukup mudah untuk dipersiapkan juga bagi teman-teman yang ingin melakukan magang. Persyaratannya mungkin bisa dipersiapkan sejak ini ya. Di mana kita juga seperti magang dari MBKM dan juga magang mandiri lainnya, ada pendaftaran, kita mendaftar dulu melalui fakultas, kemudian melengkapi persyaratan administratif seperti CV, kemudian motivation letter, ada juga transkrip nilai, dan juga berkas-berkas lainnya. Nah, setelah lolos administrasi ini, nanti kita akan diwawancara oleh pihak Career Center-nya, dan setelah nanti lolos wawancara, baru deh kita praktik kerja atau magang, dan ini koordinasinya nanti langsung dengan pihak atau lembaga di mana tempat kita magang. Kemudian untuk evaluasinya di tiap-tiap tempat magang itu berbeda ya, tapi kalau kemarin di RC sendiri kita harus presentasi hasil dari kegiatan magang, tapi tidak melaporkan laporan fisik seperti itu, hanya berupa PPT dan juga presentasi. Oke, next. Nah, tidak terasa ya ada sampai slide terakhir. Mungkin mengenai hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama magang kemarin sebenarnya tuh sama aja dengan yang disampaikan Ica maupun Rahman ya. Yang penting tuh sesuai juga yang tadi disampaikan oleh Pak Mariono, berpegang ke prinsip magang tadi. Karena proses magang yang itu nggak sebentar ya, bisa 3 bulan atau lebih, 2 bulan lebih, bahkan ada yang 6 bulan dan lain-lain. Di situ kadang mungkin kita dilanda sesuatu kegoyahan gitu loh. Jadi kita nggak konsisten di situ, malah justru ada beberapa yang hilang. Jadi tetap terapkan prinsip magang yang tadi disampaikan oleh Pak Mariono ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Nanti akan ada diskusi lebih lanjut yang dipandu oleh Manda. Aku tutup dulu. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat pagi. Oke, terima kasih Mbak Anggun untuk sharingnya. Luar biasa banget ya Sobat Karir.